Disiarkan dari Menara Suara Merdeka, Alste Indonesia mempersembahkan Bojong Festival Trikes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentu saja salam sehat untuk kita semua. Saya Lintang Ratri, sangat senang sekali karena tahun ini bisa terlibat dan berpartisipasi di acara tahunan yang diinisiasi oleh teman-teman Alste Indonesia, yakni Bojong Festival. Nah, kali ini dengan mengusung tema New Normal, New Hope, Bojong Festival 2020 ingin memberikan semangat dan juga harapan baru untuk masyarakat yang sedang menghadapi pandemi. Nah, salah satunya adalah dengan menyusun rangkaian podcast, tentu saja dengan materi-materi yang inspiratif. Kali ini, di episode hari ini ya, temanya adalah peluang di masa pandemi. Dan untuk itu tentu saja saya tidak sendiri, karena hari ini kita sangat beruntung bisa kehadiran tamu spesial yang tentu saja pengalamannya bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Beliau adalah salah satu tokoh inspiratif Jawa Tengah. Juga kita perlu bangga karena ini juga alumni dari SMA 3, kalau nggak salah ya, kayaknya angkatan 93. Nanti kita bisa nanya ya. Beliau juga adalah CEO dari Suara Merdeka Network. Siapa kalau bukan Bapak Kukrit Suryo Wicaksono. Salam sehat Pak Kukrit. Terima kasih, makasih. Ini enaknya manggilnya Mas kali ya. Wah, itu lebih pas itu. Saya juga dipanggil Pak deg-degan. Oke, Mas Kukrit nih, saya mohon izin membacakan sedikit CV-nya supaya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Ya, ini kita bacakan ya. Kukrit Suryo Wicaksono. Beliau lahir di Semarang 14 Juni 1975. Benar seperti dugaan saya, beliau adalah alumni dari SMA 3 angkatan 93. Nah, beliau ini menyelesaikan bachelornya dan magister di bidang bisnis di National University San Diego. Juga menyelesaikan magisternya di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Nah, saat ini beliau adalah CEO dari Suara Merdeka Network. Tentu saja kita tahu Suara Merdeka Network ini memiliki banyak sekali institusi bisnis lainnya, yakni ada media digital, suaramerdeka.com, Suara Merdeka TV, ada TVku, ada jaringan 100 radio di seluruh Jawa Tengah, juga ada Suara Merdeka Communication Event Organizer, ada Suara Merdeka Institute, dan beliau juga sekarang menjadi komisari dari Bina Bangsa International School, juga adalah Ketua Kadin Jateng, Ketua Umum HIPMI Jateng, Ketua Dewan Penasehat HIPMI Jateng, Presiden IMA Jateng, kemudian Ketua PGI Jateng, Wakil Ketua Bidang Ekonomi MUI Jateng, dan Dewan Penasehat KONI Jateng. Betul ya? Aduh, luar biasa sekali ini CV-nya. Kelihatan kalau nggak punya kerjaan. Banyak gitu kurang ya? Gawean ini. Oke, Mas Kukrit, ini sekarang lagi kalau pandemi ini, apakah semua tadi aktivitas tadi berhenti juga? Terima kasih sebelumnya Mbak Lintang. Ya. Ini Mbak Lintang ini kok lanyah sekali seperti seorang pembawa acara TV profesional ini. Luar biasa. Karena didikan di TV-ku juga. Oh, didikan di TV-ku. Oh, lah pantesan. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Mbak Lintang. Saya udah diundang ke sini. Saya juga ucapkan selamat kepada panitia Bojong Festival 2020 yang diketuai sama Pak Bambang yang hadir di sini. Selama saya berkarir di Alste berpuluh-puluh tahun, baru kali ini acara Bojong Festival kegiatannya sangat banyak dan sangat inovatif. Waduh. Ini menunjukkan bahwa di era pandemi ini justru inovasi dan kreativitas teman-teman dari Alste ini
top-topnya. Iya, dan iya, ini iya. saya ucapkan selamat sekali lagi buat Pak Bambang dan seluruh panitia untuk Bojong Festival 2020. Selamat dan sukses. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Mbak Lintang, apakah aktivitasnya masih sama? Aktivitasnya masih sama, Mbak, cuman caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda. Sekarang paling tidak saya sekarang seminggu bisa 3 kali, 4 kali kita melakukan webinar, kita melakukan Zoom meeting, tapi show must go on. Memang sempat ada semacam seperti leren sebentar ya di awal-awal pandemi itu, mungkin di 2 bulan awal itu, karena digunakan kita untuk refleksi mungkin betul, ya. Refleksi sama tenguk-tenguk membayangkan yang tidak ada gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan baik itu di perusahaan maupun di Kadin Jawa Tengah. Kita jalan terus, Mbak. Jadi kita ini, Mas Tuki juga bisa memberikan contoh pada kita semua bahwa semua ini tidak berhenti hanya karena pandemi. Hanya formatnya saja yang berbeda. Tentu saja seperti sekarang Bojong Festival melakukan podcast, ini juga merespon situasi pandemi juga. Ini keren banget ya acaranya. Mas, ngomong-ngomong soal pandemi, tentu saja yang paling terpukul ini bisnis, ekonomi, persoalan ekonomi. Ya, kita tahu kalau di Suara Merdeka Media Cetak pasti juga sudah mengalami pandemi sedikit sebelumnya, apalagi sekarang. Nah, tapi kita boleh nggak sih gitu diberikan insight mungkin sebagai seorang pengusaha tentu saja ya di bidang media pula, apa sih definisi peluang gitu ya bagi Mas Kufrit sendiri, terutama peluang di masa pandemi seperti sekarang? Terima kasih Mbak Lintang. Jadi memang kondisi ekonomi sekarang ini bisa dibilang lebih berat dibanding dengan kondisi pandemi COVID-19 sendiri. Kalau sekarang kita lihat, mungkin insya Allah nih dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan vaksin sudah keluar. Kita sudah punya solusi yang terbaik untuk bagaimana kita mengantisipasi pandemi ini. Tapi ekonomi ini sekarang hancur lebur, Mbak. Dan semua segmen, semua strata kena dampaknya. Dan saya melihat paling tidak butuh 1,5 tahun ke depan lah untuk bagaimana kita bisa merecovery kondisi ekonomi ini. Dan hanya mereka-mereka yang kreatif, hanya mereka-mereka yang inovatif, hanya mereka-mereka yang tahan banting, hanya mereka-mereka yang selalu giat untuk berkolaborasi yang akan survive paling tidak sampai 1,5 tahun ke depan. Kalau Suara Merdeka Network ini sekarang kita sudah berinovasi, Mbak, dalam 5 tahun terakhir ini. Kita sekarang menjadi sebuah perusahaan integrated marketing services. Kita ada jaringan media, kita ada jaringan event organizer, kita ada institut pelatihan, kita juga ada radio semua. Jadi bagaimana kita memposisikan diri. Kalau bicara soal marketing di Jawa Tengah, ya kita bicara Suara Merdeka Network. Walaupun sekarang ya otomatis beberapa bulan terakhir ini kan juga event nggak boleh diadakan, kita nggak boleh bikin semacam acara-acara, ya otomatis memang semua juga merasakan dampak itu, Mbak. Sekarang kalau ditanya peluang ya, terkait peluang, sebenarnya peluang itu gampang kok. Peluang itu bisa tercipta karena nomor 1 kita punya banyak teman. Jejaring ya. Networking. Bahasa kerennya networking. Kita punya banyak teman, kita punya banyak sahabat. Dari situ kita akan mendapatkan insight, kita akan mendapatkan satu ide-ide apa yang kira-kira peluang yang akan kita lakukan. Nggak bisa kalau seandainya kita di rumah gitu katakanlah delek-delek sendirian nonton TV ngalamun tiba-tiba bisa terpikir peluang itu, kok saya belum pernah dengar itu kejadian seperti itu. Wangsit mungkin ya, Mas. Betul. Wangsit pun kan juga berdasarkan dari kita hasil meditasi, banyak mendengar, banyak melihat, banyak menganalisa. Jadi nomor 1 untuk meng-create satu peluang ya network kita harus kuat, teman kita harus banyak. Dan kalau kita udah tergabung di ASTE, ya itu nggak usah diragukan lagi. Betul, itu satu infrastruktur jaringan networking yang nggak ada duanya. Dan investasi ini ya Mas ya.
masuk investasi ya. Betul itu investasi yang nggak bisa dihitung, Mbak, saya rasa. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, di era pandemi seperti sekarang ini banyak orang yang kepepet. Nah, kepepet pilihannya dua. Di saat kita kepepet, kita mau ngelokro, atau di saat kita kepepet, kita malah jadi lebih kreatif gitu kan. Nah, sekarang kita tidak membahas yang ngelokro, kita membahas yang kreatif gitu ya, Mbak ya. Jadi saya melihat bahwa di saat kita kepepet dan kita berpikir bahwa kita harus tetap survive, bahwa kita harus tetap growing, bahwa kita akan selalu tetap moving, ya otomatis mau nggak mau pasti inovasi-inovasi baru akan muncul. Ya. Justru ini menjadi satu motivasi sendiri karena kepepet dalam situasi pandemi. Oke. Jadi kalau boleh tadi sedikit disimpulkan sederhana, tadi pandemi ini menguji seberapa kuat kita punya jejaring, benar ya? Ataupun kalau kita tadinya tidak menghitung itu jejaring, ini adalah saatnya kemudian menggali jejaring kita seperti apa. Dan kemudian tadi kreativitas ya Mas ya, kolaborasi, inovasi begitu ya. Jadi kita memilih untuk nggak ngelokro, harus kreatif gitu. Ubet, kalau bahasa Jawanya itu lebih ubet karena kepepet tadi. Oke, itu tadi peluang. Nah, boleh nggak sih, tentu saja pengalaman Mas Kurtip ini kan luar biasa banget ya. Tentu tidak mudah mengelola sebuah perusahaan media gitu ya. Boleh nggak sih di-share sama kita beberapa kali mengalami krisis? Apa yang kemudian Mas Kurtip lakukan gitu ya? Apa terobosannya? Bagaimana cara menemukannya? Sehingga teman-teman ini kan mungkin sekarang baru mengalami krisis. Kalau Mas Kurtip pasti berkali-kali gitu. Warak. Jadi sudah berkali-kali mengalami krisis. Boleh nggak dikasih tipsnya? Kalau lagi mengalami krisis, apa yang kita lakukan? Ya, terima kasih Mbak Lintang. Jadi saya ini sekarang mengelola perusahaan yang usianya sudah 70 tahun. Wow, saya generasi ketiga. Ya, dan memang betul kalau mengelola perusahaan itu, apalagi perusahaan yang sudah berusia 70 tahun, nomor satu, investasi yang paling berharga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Oke. Karena alat, teknologi, hardware, software kita bisa beli setiap saat. Tapi kalau kita bicara empati, kita bicara loyalitas, kita bicara inovasi, itu nggak bisa dibeli. Ya. Itu ya dari kualitas SDM itu sendiri. Gitu loh. Kemudian kalau ditanya apa yang kira-kira bisa membuat kita survive di saat krisis itu menimpa kita, saya selalu katakan kepada seluruh staf saya sama tim saya, di awal saya katakan bahwa kita semua harus bisa menjadi part of the solution untuk setiap masalah yang ada. Setiap orang yang saya angkat jadi manajer, setiap orang yang saya angkat jadi direktur, jadi GM, saya harus pastikan bahwa dia betul-betul bisa menjadi part of the solution untuk setiap masalahnya. Jangan sampai saya punya tim, justru di saat krisis malah dia membebani saya, malah dia setiap hari yang sambat sama saya, mengeluh sama saya. Iya, justru saya kepingin punya orang-orang terbaik yang bisa ngasih tahu saya di saat kondisi tidak enak, di saat kondisi krisis, apa yang harus kita lakukan. Nah, nomor satu memang yang paling penting adalah teamwork. Teamwork harus solid. Dan pastikan semua harus menjadi part of the solution. Kalau yang seandainya dalam teamwork itu ada yang nyerimpeti gitu ya, ada yang nyerimpeti atau yang dia menghalangi, justru menjadi part of the problem gitu. Kan biasanya juga banyak yang menjadi kayak Mister dramatisir gitu ya. Nah, ini memang kita ya harus betul-betul sensitif ya di dalam melihat kualitas SDM. Jadi mengelola sebuah perusahaan nomor satu yang paling penting adalah kualitas SDM. Teknologi kita bisa beli. Hardware, software kita bisa utek-utek gawe-gawe dewe, katakanlah mengada-ngadakan sendiri bisa. Tapi kalau kualitas SDM itu menurut saya investasi yang paling berharga. Ya. Kalau boleh dibocorin SM ya, Suara Merdeka untuk mengelola SDM-nya gimana nih? Ya, saya selalu, karena Suara Merdeka Network ini basicnya kan dari perusahaan keluarga ya Mbak. Dari kakek saya, kemudian bapak saya, kemudian jadi saya pun menempatkan
menganggapkan orang-orang saya, tim saya ini juga sebagai family gitu ya. Jadi mereka bagian daripada keluarga. Jadi saya juga kepingin mereka punya rasa memiliki dengan apa yang mereka lakukan di pekerjaan mereka. Kalau mereka sudah seperti itu tanpa harus kita suruh, mau nggak mau pasti mereka akan memikirkan yang terbaik untuk solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi. Nggak usah harus disuruh, nggak usah harus diceriwisi, nggak usah itu otomatis. Jadi yang dibangun adalah rasa sebagai bagian keluarga dari Suara Merdeka itu ya. Sehingga nanti memberikan yang terbaik itu otomatis. Betul. Karena ada rasa memiliki. Oke, Mas, ini lebih luas lagi nih ya kan. Kalau sebagai seorang bisnismen, tentu saja pandangannya pasti luar biasa ya. Kalau menurut Mas Kukit sendiri nih, di era pandemi ini, bisnis apa sih yang paling berpeluang? Jadi pertanyaan ini selalu diberikan kepada saya setiap kali saya jadi pembicara webinar dengan teman-teman UMKM. Pak Ukrit, ini bisnis apa yang menguntungkan Pak Ukrit? Pak Ukrit, ini usaha apa yang menguntungkan Pak Ukrit? Mungkin teman-teman juga nggak tahu, saya sendiri juga mumet gitu dalam kondisi seperti sekarang. Tapi saya melihat melihat potensi besar dalam keadaan pandemi ini, orang semua concern dengan kesehatan. Justru di saat sekarang orang ini banyak main sepeda, banyak lari lintas alam, banyak bermunculan klub-klub hiking itu yang baru, naik bukit yang awalnya nggak ada. Nah, itu saya melihat karena sekarang ini orang dengan kondisi yang pandemi ini, orang banyak yang concern dengan kesehatan. Nah, oleh karena itu salah satu bisnis yang menarik yang mungkin bisa diambil juga apapun yang terkait dengan makanan kesehatan. Makanan kesehatan. Nah, makanan kesehatan, apakah itu healthy food, apakah itu diet food, apakah itu kita meng-create jamu produk kita sendiri yang kita klaim bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, yang kita klaim bisa segala macam masuk angin, covid, pegel, linu, letih, loyo, bablas gitu. Nah, jadi nomor 1 saya lihat situ, Mbak. Kemudian nomor 2 saya juga lihat zaman sekarang ini orang masih banyak yang work from home ya. Work from home. Kemudian juga mereka butuh informasi yang lebih banyak dari media-media yang ada. Karena mereka di rumah aja. Betul. Nah, ini penulis-penulis yang bagus, penulis-penulis yang menarik, penulis-penulis yang inovatif juga dibutuhkan oleh teman-teman media. Gitu. Jadi di rumah walaupun work from home, katakanlah bisa menulis, bikin analisa tentang apa Semarang bagaimana atau mungkin gimana, kemudian ini dijual ke perusahaan-perusahaan media, dia masuk menjadi semacam kayak kontributor. Kemudian mendapatkan income dari sana, itu menjadi sesuatu yang menarik juga di saat seperti sekarang ini. Jadi dari rumah saja memberikan analisis pun bisa jadi bisnis baru. Nggak usah di rumah, sambil ngopi kemana, bawa handphone katakanlah ketik nulis gitu kan, ketik nulis. Oke, menarik, coba enter di email kemana, itu bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan menurut saya, tulisan-tulisan yang menarik dan yang informatif. Dan pasti ini anak-anak muda juga bisa ya, tidak harus pakar sekali kan, artinya pengalaman mereka sebagai youth juga bisa dibagikan gitu kan. Justru harus anak muda. Justru harus anak muda di sini. Kalau seperti Pak Bambang gitu nulis kayak gini baru 5 menit sudah liar-liar ya. Capek. Angop liar-liar. Justru yang masih muda ini pikirannya seger, pikirannya inovatif, kreatif, bikin tulisan semacam itu cepet langsung set. Mungkin sehari bisa bikin 3 sampai 4 judul mungkin. Kalau di Suara Merdeka satu tulisan berapa, Mas? Wah, ya itu harus nanti japri. Nanti japri kalau itu. Iya, menarik ya, menarik itu tadi ya. Bikin satu analisa. Kita kan sekarang juga di digital division kita kan kita kembangkan terus analisa tentang kota, tentang wisata, tentang kuliner, tentang ekonomi, budaya semua. Nah, kalau teman-teman anak muda bisa kontribusi itu, ya why not gitu. Why not ya kan? Bisa belajar dari sekarang ya kan. Tadi ada 2 bisnis yang ditawarkan Mas Kukrit ya. Nah, tapi kan kadang-kadang orang itu untuk memulainya itu PR juga. Nah,
kalau misalnya Mas Putri sendiri apa ya tipsnya untuk pemula-pemula ini memulai bisnis baru gitu, misalnya apa yang harus dilakukan? Dan misalnya kalaupun sekarang punya bisnis, pandemi kan macet nih gitu, mungkin juga apa yang harus dikembangkan, apa yang harus mereka lakukan untuk keluar dari situasi ini? Nah, itu tergantung bisnisnya apa, Mbak. Oh gitu. Bisnisnya apa, solusinya juga bisa berbeda-beda. Karena sekarang juga saya sebagai Ketua Kadin Jawa Tengah, kita rutin seminggu bisa 3 kali, 4 kali kita adakan webinar dengan teman-teman UKM. Memang kondisi sekarang ini membuat banyak teman-teman UMKM kita ini bukan hanya patah semangat, tapi juga ngelokro ya. Iya. Ngelokro, wah angel mentok iki dadi wirausaha iki susah kayak gini. Wis sepi apa-apa angel, apa-apa ora payu gitu ya. Jadi memang kondisinya susah. Kalau tadi yang Mbak Lintang tanyakan tadi, memang tergantung bisnisnya apa gitu ya. Karena juga solusinya atau ibarat orang meriang itu resepnya, obatnya juga berbeda ya. Berbeda-beda ya. Karena tapi sekali lagi saya katakan bahwa di kondisi sekarang ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Kolaborasi. Iya, kalau kita bisa kolaborasi ya kita akan bisa lebih eksis dibandingkan kita harus survive sendirian. Karena memang ekonominya saat sekarang memang sedang tidak menguntungkan untuk pelaku usaha. Ya, tadi menarik sih Mas Kukrit tadi kan bilang bahwa Kadin sendiri punya upaya juga ini mengembangkan lagi, menumbuhkan lagi perekonomian terutama untuk teman-teman UMKM. Nah, ini kan berarti para pengusaha yang sudah established, yang sudah besar juga ikut serta berpikir gitu ya untuk gimana sih ini bisnis bisa berkembang lagi. Nah, boleh nggak diceritakan? Mungkin kan teman-teman juga pengen tahu nih. Ya iyalah kalau udah gede mah mau pandemi juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi boleh nggak di-share gitu apa yang dilakukan terutama misalnya kegiatan-kegiatan Kadin tadi untuk kembali menumbuhkan perekonomian masyarakat terutama yang UMKM tadi ya. Baru kira-kira 1 minggu yang lalu, Mbak. 1 minggu yang lalu itu kita baru saja melaunching program terbaru kita, yaitu Kadin Jateng Tangkap Peluang. Kadin Jateng Tangkap Peluang. Iya. Oke. Jadi ini kita adalah program untuk mengembangkan pasar lintas pulau, lintas provinsi lewat internal kepengurusan Kadin di seluruh Indonesia. Nah, kayak kita dari semenjak 5-6 bulan yang lalu, ada 3 hal yang selalu kita fokuskan untuk bagaimana kita bisa membantu teman-teman UMKM kita. Yang pertama adalah melalui pelatihan-pelatihan sehingga kualitas SDM dari UMKM kita walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini tetap terupdate. Oh gitu. Jangan sampai nanti mereka turun kelas, mereka tidak terupdate, bahkan kemampuannya berkurang. Jadi kita adakan pelatihan terus, apakah itu pelatihan manajemen, apakah itu pelatihan marketing, packaging, keuangan, produksi, kita adakan pelatihan terus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lakukan adalah kita membantu teman-teman UMKM kita terkait dengan perluasan jaringan, networking. Jaringan yang seperti saya sampaikan tadi. Iya. Nah, perluasan jaringan ini yang dilakukan kemarin di program Kadin Jateng Tangkap Peluang. Nah, jadi nanti kita menginventarisasi produk-produk unggulan dari teman-teman UMKM kita ini untuk kemudian kita pasarkan melalui jaringan Kadin di seluruh Indonesia, lintas pulau, lintas provinsi. Lintas pulau, lintas provinsi tadi. Itu yang akan kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah kita membantu dari sektor pembiayaan. Ya. Jadi Kadin Jateng kita sudah berkolaborasi terus dengan OJK, dengan Bank Himbara ya. Bank Himbara. Himbara. Himbara itu BRI, BNI, Mandiri dan BTN. Ya. Bagaimana kita bersama-sama membiayai secara murah ya, dalam tanda kutip UMKM kita agar mereka ini bisa survive dan juga berkembang. Nah, ini 3 pokok pemikiran yang dilakukan oleh Kadin Jawa Tengah. Jadi fokusnya peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas networking, peningkatan kualitas pembiayaan. Ini fokus yang dilakukan. Fokus yang dilakukan Kadin ya. Tapi boleh nggak juga teman-teman mungkin pengen tahu juga Mas,
bagaimana aksesnya ke sana? Maksudnya supaya bisa terlibat di kegiatan itu, apakah Kadin yang menginventarisir atau kita boleh mengajukan langsung? Gimana prosedurnya tuh? Prosedurnya memang harus daftar di Kadin Jawa Tengah dulu. Harus daftar dulu di Kadin Jawa Tengah. Okay. Kalau seandainya teman-teman sudah punya usaha, nah usahanya didaftarkan dulu di Kadin Jawa Tengah. Nanti kalau sudah didaftarkan di Kadin Jawa Tengah, setiap program atau setiap peluang yang kita punya, kita miliki, kita akan share ke teman-teman. Gitu. Nah, oleh karena itu ya tahap awal harus daftar dulu. Daftar dulu ke Kadin Jawa Tengah. Ada prosedurnya nggak, Mas? Maksudnya ada syaratnya nggak sebagai kriteria UMKM yang boleh didaftarkan tuh apa? Yang penting ada usaha dan minimal pegawai ada 5 orang. Usaha, pegawainya ada 5 orang. Paling enggak. Ya maksudnya termasuk yang punya ya. Termasuk yang punya. Iya. Tapi belum ada misalnya keuntungannya berapa gitu, belum ya kan? Enggak, kita nggak pernah ngurusin soal keuntungan apa, enggak. Oke, gampang banget ya. Jadi sendiri-sendiri. Jadi tadi yang pasti boleh semuanya punya usaha dan minimal 5 pegawai termasuk yang punya gitu ya. Nah nantinya akan kemudian akan dibantu dengan program-program Kadin yang luar biasa. Betul ya, kita ibaratnya kepingin ibarat orang mancing itu, kita siapin kapalnya, kita siapin pancingnya, kita siapin umpannya, dan nanti iwaknya golek dewe-dewe gitu. Tapi kita siapin semua untuk teman-teman UMKM. Ya, siapkan kailnya gitu ya. Tapi mereka harus berusaha sendiri tentu saja. Ya, oke. Ini Mas, sebelum kita masuk ke Q&A ini, ada pertanyaan yang saya juga pengen tahu gitu ya. Apa sih yang apa pantangan yang kita nggak boleh lakukan karena itu akan menutup peluang? Apa Mas, misalnya ada nggak sih yang kamu tidak boleh melakukan ini karena kalau kamu melakukan ini tertutup peluang kamu? Apa Mas? Hilangkan jauh-jauh pemikiran suudon. Nggak boleh suuzon. Iya, belum melakukan terus nanti sudah wah ojo-ojo ngomong ini, wah mbok-mbok ngomong ini, wah ngomong ini wis rasah wae lah. Nah, kita tidak akan pernah mengetahui hasil dari apa yang kita lakukan kalau kita nggak melakukan itu. Betul. Walaupun pada saat kita melakukan pun juga kita harus expect the best dan prepare for the worst gitu kan. Keadaan terjelek juga kita harus siap, keadaan yang bagus pun juga kita harus kalkulasikan. Tapi jangan sampai kemudian kita karena ngelokro, karena suudon itu, karena mbok-mbok ojo-ojo, nah malah nggak ngapa-ngapain. Sementara yang lain sudah 2 langkah, 3 langkah di depan kita karena mereka optimis, mereka benar-benar yakin bahwa apa yang mereka lakukan akan memberikan yang terbaik. Oke, tuh ya. Nggak boleh suuzon ya Mas ya. Harus mantep. Harus mantep ya. Oke. Oke Mas, kita akan mulai masuk ya. Ini ada teman-teman juga yang mau nanya ya lewat media sosial ini. Ada 3 pertanyaan nih Mas. Oh ada ya? Ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Lewat apa? Sosmed? Ada lewat Instagram. Instagramnya Bojong Festival? Iya, Instagramnya Bojong Festival. Oke, ini ada 3 penanya Mas ya. Yang pertama dari akun Wahyu_Saputro. Bapak, saya baru lulus dari perguruan tinggi. Apakah masih terbuka peluang besar bagi lulusan yang akan melamar pekerjaan? Jadi dia hanya fresh graduate gitu ya, belum punya pengalaman. Masih nggak sih terbuka peluang besar untuk melamar pekerjaan? Oke, sekarang memang yang harus diketahui adalah bidangnya apa. Bidangnya apa? Ya, lulusannya bidangnya apa. Karena sekarang ini bisa dibilang orang-orang yang ahli pengalaman di bidangnya, walaupun mungkin nyuwun sewu dia lulusan SMP gitu ya atau lulusan SMA, itu akan menjadi lebih diprioritaskan daripada mereka-mereka yang lulus sarjana tapi belum punya pengalaman. Jadi saran saya tadi untuk Wahyu tadi, saya pengen tahu dulu bidangnya apa dan kemudian di saat melamar pekerjaan jangan melamar pekerjaan dengan cara normatif. Tapi melamar pekerjaan, contoh ya.
katakanlah dia melamar pekerjaan di Suara Merdeka katakanlah. Iya, boleh di Suara Merdeka. Ya, di saat melamar pekerjaan itu, apalagi di saat di interview, ya jangan hanya menyertakan kurikulum vitae, tapi juga menyertakan semacam kayak pemikiran-pemikiran atau ide-ide gila dia. Tentang ide-ide gila. Iya, tentang bagaimana Suara Merdeka Network ini seharusnya berkembang. Kelemahannya Suara Merdeka Network itu di mana? Solusinya apa? Dan kira-kira apa kontribusi dia di dalam menciptakan solusi tersebut. Jadi iya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan mengkritik ya. Bukan hanya sekedar memberikan semacam kayak kurikulum vitae lamaran biasa, tapi semacam memberikan masukan dan solusi. Pak, menurut saya sebagai milenial ini loh Pak, kelemahannya Suara Merdeka begini. Nah, saran saya solusinya begini Pak, gini. Kebetulan saya ahli di bidang ini. Saya siap dites Pak, mungkin dalam 3-4 bulan ke depan supaya diberikan target agar ini bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih tinggi skornya. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Iya, kasih sesuatu yang berbeda. Iya ya. Kasih sesuatu yang solusif. Nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan bawanya cuman CV sama ijazah. Kalau sekarang kayaknya nggak gitu ya. Kayaknya nggak gitu. Sekarang dibutuhkan orang-orang yang solusif. Apalagi sekarang di dalam kondisi ekonomi yang susah menggeh-menggeh seperti sekarang ini. Iya. Kalau mungkin satu perusahaan dulu mungkin dalam 1 tahun bisa merekrut 25 orang, mungkin sekarang hanya merekrut 6-7 orang, dan dibutuhkan orang yang memang betul-betul kritis dan tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya orang yang nyari kerjaan itu kan kepengennya cari orang yang tahu apa yang harus dilakukan, toh Mbak? Iya, nggak perlu ngajarin banget. Iya, betul, iya, cocok gitu. Cocok gitu. Ya, boleh nggak tahu Mas, ini kan pandemi nih, apakah Suara Merdeka juga masih membuka ruang untuk pelamar baru? Oh enggak Mbak, dalam kondisi sekarang kita semua memang masih bertahan ya. Masih bertahan ya? Iya, bertahan dulu, dan kita mencoba untuk melihat dulu potensinya ke depan itu seperti apa. Orang nggak ada yang tahu Mbak, kira-kira setahun nih bakalnya piye gitu ya, atau mungkin awal tahun depan bakalnya piye, setelah ada vaksin bakalnya piye. Jadi saya rasa bukan hanya Suara Merdeka, tapi semua perusahaan juga rata-rata kondisinya sekarang wait and see. Sembari melihat, nah monggo kita sekarang sama-sama berdoa. Dan juga ini agak melenceng dikit ya, agak melenceng dikit. Makanya kemarin dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat menguntungkan untuk pengusaha. Iya, sangat menguntungkan untuk. Saya harapannya banyak orang pengusaha datang ke Jawa Tengah, investasi di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah itu adalah surga investasi di Indonesia loh Mbak. Oh, kenapa begitu Mas? Nah, kawasan industri Batang Pak Jokowi bangun di sana, ada kawasan industri Brebes. Setelah kawasan industri Batang, nanti kawasan industri Brebes dibikin. Kalau itu semua dibikin, kemudian sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja yang memudahkan investor untuk buka pabrik di sana, otomatis lapangan pekerjaan akan terbuka. Lebar. Semua orang bisa kerja, semua orang bisa punya penghasilan, semua orang bisa punya daya beli. Sehingga kalau seandainya semua orang berpenghasilan, kita ini mau dagang apapun juga pasti akan terserah pasar. Ya, karena orang punya uang untuk beli. Betul. Iya kan. Oke, ya. Jadi tadi sudah dikasih tahu kalau di masa pandemi kebanyakan perusahaan mungkin bertahan dulu ya, wait and see, dan tidak membuka untuk pelamar baru nih. Jadi teman-teman harus bersabar ya. Bersabar. Nah, bersabar dan berdoa. Dan berdoa. Nah, untuk mengisi waktu nih biasanya kan sudah ada yang lulus nih Mas nih, tapi kan pandemi dan kemudian pasti nggak banyak peluang untuk masuk kerja gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Menunggu selama masa tunggu ini, apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensinya dia misalnya? Ada nggak Mas tips-tipsnya? Banyak hal ya. Karena sekarang sebenarnya kan memulai sebuah usaha itu kan gampang ya Mbak. Kita tidak harus bermodal besar, sekarang bermodal dengan gadget, bermodal online pun kita sudah bisa menjadi seorang pengusaha. Yang dibutuhkan sekarang di sini adalah tadi, bagaimana kita bisa menciptakan peluang-peluang di masa krisis. Katakanlah melalui email atau gimana seseorang bisa
memberikan masukan kepada pemerintah kota katakanlah ya, gitu. bahwa pemerintah kota itu dalam kondisi begini harusnya begini, memberikan masukan harusnya begini. Usulannya diterima, dipanggil ke Pak Wali, kemudian diajak ngobrol-ngobrol. Dikasih mempersilakan presentasinya seperti apa. Setelah Pak Wali cocok. Nah, kan rembukan fee. Nah, di situ kan pasti kan ada semacam penghasilan kan. Iya. Sebenarnya dalam kondisi sekarang ini yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa cerdik gitu untuk melihat setiap peluang yang ada. Apalagi sekarang kan gadget kan gampangnya kan nggak karuan untuk bagaimana kita mengirim ide-ide kita, inovasi kita nggak susah. Jadi itu saya rasa ya kita nggak boleh hanya ngelokro kemudian meratapi nasib dan menunggu iki bare kapan ya orang ngerti gitu kan. Jadi harus penuh inovasi dan berani mencoba. Betul. Jadi berani mencoba tadi ya. Dan kan? Tadi jangan gampang suudzon. Jangan gampang suudzon, benar. Jadi nanti kok ngene, kok dadine ngene. Padahal belum tentu seperti itu. Itu. Ya tadi penting ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan fungsi teknologi yang sekarang anak-anak muda ini kan digital native ya Mas ya. Lahir sudah ada gadget. Nah, daripada untuk menyebarkan hoax ya Mas ya, mendingan untuk berkreativitas ya, berkreativitas kemudian menggali potensi, siapa tahu ada peluang-peluang baru di sana. Oke. Terima kasih. Nah, ini yang kedua pertanyaan dari Abraham Jordi, Mas Kukrit. Pak Kukrit, bagaimana sih agar UMKM dapat bertahan di tengah persaingan pada masa pandemi? Tadi sudah dibahas sedikit, tapi mungkin bisa diberikan pengembangannya. Ya, jadi yang dibutuhkan itu adalah inovasi produk. Inovasi produk. Di saat awal-awal pandemi ini berjalan, semua orang bisnis hand sanitizer. Ya, semua orang bisnis apa tuh namanya itu? Masker. Iya. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah mereka-mereka yang produknya inovatif, mereka-mereka yang produknya bagus, yang survive. Yang lain-lain juga udah gulung tikar pasti. Jadi memang yang dibutuhkan di saat pandemi sekarang ini bagaimana tidak boleh berhenti berinovasi. Tidak boleh. Kita katakanlah ciptakan produk di bulan pertama, produk kita boom. Produk kita boom. Bulan kedua, bulan ketiga kita harus sudah berpikir bagaimana menginovasikan produk ini supaya punya value tambahan. Ya. Nah, ini ya memang tantangannya, kreativitasnya harus tinggi. Nah, untuk bisa menciptakan kreativitas tinggi, nomor satu saya tadi katakan networking. Jaringan. Pastikan kita menyatu dengan customer kita. Sehingga kita tahu apa yang mereka mau. Kita tahu apa yang mereka harapkan dari kita. Bahkan sampai mereka ngerasani apa tentang produk kita pun kita tahu. Jadi saya katakan bahwa di tengah pandemi nggak boleh stop untuk berinovasi. Justru di saat sekarang orang itu semakin kritis. Di saat sekarang orang itu semakin riwil gitu ya. Justru ya kita harus bisa memberikan solusi yang terbaik lewat inovasi produk. Iya, betul. Jadi tadinya masker, kemudian maskernya pakai masker batik ya, masker dikasih bling-bling gitu ya Mas ya. Oke. Nanti masker bisa nyaring sendiri kayaknya. Oke. Bisa ngomong juga. Bisa ngomong. Iya benar-benar tadi. Iya kan kalau masker kan kalau buat perempuan nih susah Mas, lipstik nggak kelihatan ya. Nanti dikasih tahu. Transparan, betul. Oke, yang terakhir Mas Kukrit, ini ada dari akun Bahtiar Alan gitu ya. Pertanyaannya begini, Pak Kukrit, bagaimana membuat sebuah usaha baru dengan modal yang minimal? Gimana caranya? Dia punyanya modal minimal banget, tapi pengen bikin usaha, bisa nggak sih? Usahanya apa? Kalau usaha minimal terus mau bikin usaha hotel kan ya nggak. Kalau budgetnya minimal, misalnya industri rumahan gitu, gimana? Oke, sebenarnya sekarang dengan semua teknologi yang ada itu gampang. Ya. Sekarang katakanlah siapkan materi-materi apa yang kita akan jual, apa yang akan kita persiapkan dengan teknologi yang kita bisa dapatkan gratis melalui gadget-gadget kita. Sekali lagi saya katakan, dari tadi saya katakan, sekali lagi sekarang saya katakan, nomor satu yang penting, semakin budgetnya minimal, semakin kancamu kudu akeh.
Semakin budgetnya minimal, temennya harus banyak. Iya. Oke. Karena melalui temen ini kemudian kita akan banyak mendapatkan promosi-promosi gratis gitu kan. Oke. Iya, kalau bahasa Inggrisnya tuh yang ketok tular itu. Word of mouth. Word of mouth ya. Ganti ya. Ganti Mas. Kemarin tular, baru kemarin. Baru kan? lah, saya nggak tahu malah. Gantinya. Ini semakin kita minimal modalnya, semakin network jaringan kita harus semakin kuat. Apalagi sekarang dengan sistem digital dan lainnya, informasi itu menyebar demikian cepat. Nah, betul begitu sekali. Produk kita bagus, begitu produk kita bermanfaat, begitu produk kita murah, begitu produk kita unik, langsung orang pasti, wah, iya apa ini? Iya. Langsung dia mungkin posting di IG-nya dia cerita ke bapaknya, dia cerita ke pacarnya, dia cerita ke mamahnya. Dia kasih hadiah ke orang lain juga. Akhirnya itu akan menjadi efek gelundung gitu ya. Efek gelundung. Viral jadi semakin besar dan semakin laris. Oh, ya menarik. Jadi kuncinya itu tadi. Ya. Paling gampang. Jadi Mas Alan jangan takut kalau budget minimal, yang penting temennya banyak. Manfaatin jaringan Alste. Manfaatin jaringan Alste. Udah, ini di depan mata. Sudah cari jaringan Alste, lintas apa itu jenenge lintas angkatan ya kan? Dipetani satu-satu, dilihat, dan dari situ nanti pasti akan ada peluang. Iya pasti ya kan. Orang salah satunya adalah Mas Kukrit ya kan, langsung lewat Mas Kukrit bisa ya Mas ya. Bisa banget, ada saya, ada Mbak Lintang, ada Mas Bambang, semua ada di jaringan Alste. Oke, ini menarik sekali. Terima kasih Mas Kukrit. Obrolan kita nih sangat bernas nih di episode kali ini. Tentu saja banyak sekali yang bisa saya sampai bingung mau ngasih notice yang mana karena semuanya penting. Oke, tadi untuk Wahyu Saputro dan Abraham Jordi juga Bahtiar Alani ada hadiah sedikit Mas. Ada voucher GoPay seharga 30.000. Kayaknya bisa untuk beli minuman gitu ya Mas ya. Iya, cocok itu. Cocok ya. Iya. Beli kuota baru dikit. Roti bakar itu malam-malam pas hujan-hujan bisa. Oke. Baik, itulah tadi obrolan kita dengan Mas Kukrit, CEO Suara Merdeka Network. Tentu saja banyak sekali catatan-catatan saya, terutama yang paling penting dan paling mengena tadi adalah kalau memang budget kita minimal ya, investasi modal terbesar kita adalah jejaring. Maka gunakan jejaring Anda terutama di era digital seperti sekarang. Gak boleh suuzon, ya kan? Gak boleh suuzon, terus berkreativitas, terus berinovasi meski Anda sedang mengalami pandemi. Nah, ini semua adalah hasil karya dari teman-teman Alste Indonesia. Jangan lupa untuk follow IG dari Bojong_Festival. Juga jangan lewatkan keseruan acara Puncak Mas. Nanti ada acara Puncak di tanggal 1 November di channel YouTube Alste Indonesia. Dan saya berterima kasih untuk sponsorship kita hari ini Mas. Ada Suara Merdeka Network. Terima kasih Suara Merdeka Network. Ada Data Utama Net, ada AGK Konveksi, juga media partner kita yaitu Events Klik dan tentu saja suaramerdeka.com. Atur nuwun sangat Mas Kukrit. Ya, baik, podcast kita kali ini peluang di masa pandemi, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya Lintang Ratri pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa kita bisa terus berkarya meski dari rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Kukrit. Terima kasih sami-sami Mbak. Terima kasih. Ya, sudah mendengarkan podcast Bojong Festival 2020. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.